Kapolda Aceh menyebut ada upaya terorganisir untuk memindahkan orang-orang Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia. Karena apa? Karena warga Bangladesh sudah mendesak pemerintahnya untuk memulangkan para imigran Rohingya yang ada di Bangladesh agar segera dipulangkan ke Myanmar. Jadi warga di sana juga sudah gerah, sudah mendesak pemerintahnya agar para Rohingya ini segera mungkin dipulangkan ke Myanmar. Nah, dari situ ada upaya dari, nah ini darinya ini titik-titik nih, penanganan pengungsi di dunia ini siapa yang menangani. Sehingga karena desakan dari warga Bangladesh membuat mereka yang menangani para pengungsi ini kewalahan. Mereka yang menangani di bidang pengungsi atau imigran di seluruh dunia kebingungan antara dikembalikan ke Myanmar atau dipindahkan ke negara lain. Nah, titik-titik tanda tanya mereka siapa yang ingin memindahkan dari Bangladesh ke Indonesia. Tidak mungkin warga Bangladesh dengan sengaja memindahkan para Rohingya yang jumlahnya ada jutaan orang ke Indonesia. Pasti mereka yang menangani di bidang pengungsi. Siapa mereka? Kalau kita sebut yang menangani di bidang pengungsi yaitu UNHCR. Secara tidak langsung Kapolda Aceh menyebut UNHCR sudah merencanakan ini, memindahkan jutaan orang Rohingya dari Bangladesh, dari Kutub Palong, dari Cox's Bazar sana menuju ke Indonesia. Itu perkaranya di situ, itu yang disebutkan oleh Kapolda Aceh. Jadi jumlah yang masuk ke Indonesia belum ada 100.000, berarti masih bisa dibilang jumlah yang di belakang ini masih jutaan yang direncanakan untuk masuk ke Indonesia. Coba dipikir, yang gembar-gembor harus nampung mereka, dipikir Malaysia sudah kewalahan, Malaysia sudah kerepotan, Bangladesh yang terdekat dari Myanmar sebagai tempat pengungsian, mereka juga sudah gerah. Lah kok mau diterima, mau dipindahkan ke Indonesia, sampai kalian demo-demo untuk menerima mereka. Dipikir nanti setelah di Indonesia jumlahnya jutaan, orang Indonesia nanti resah, orang Indonesia merasa terganggu dengan mereka, baru kalian tahu rasa. Sekarang jumlahnya mungkin baru puluhan ribu. Kalau udah ratusan ribu seperti Malaysia, coba apa yang mau kalian lakukan? Apalagi ini sudah terencana. Ada perencanaan memasukkan jumlahnya tidak main-main, jutaan orang. Nah ini kalau kepolisian, kalau pemerintah Indonesia terus membiarkan ini, hancur negeri ini. Sumatera bakal dikuasai oleh orang-orang Rohingya. Terjadilah nanti bentrok antara warga lokal dengan Rohingya. Jika nanti terjadi seperti itu, yang kena hukum siapa? Orang Indonesia lagi, karena mereka dilindungi oleh IOM.
dilindungi UNHCR, dilindungi PBB. Orang Indonesia lagi yang dikalahkan, yang kena hukum lagi kalau terjadi seperti itu. Mau kalian? Kalian mau hidup di bawah tekanan para Rohingya dengan aturan dari PBB, dengan aturan dari UNHCR? Pemerintah nanti tunduk begitu saja. Pemerintah hanya akan menghukum warganya sendiri ketika nanti terjadi perselisihan paham antara pengungsi gelap dengan warga lokal. Kalian mau seperti itu? Jika kalian tidak mau, dari sekarang sebelum terlambat kalian tolak mereka. Jangan teriak-teriak seiman, jangan teriak-teriak sesama muslim demi untuk memasukkan mereka. Yang seiman di Indonesia yang butuh bantuan itu banyak. Tetangga-tetangga kita yang seiman, yang masih hidupnya itu masih di bawah apa ya, kalau kita bilang di bawah standar, itu masih banyak. Lebih baik kita membantu mereka yang jelas-jelas asli warga kita, itu yang bisa kita anggap sebagai saudara kita, bukan orang entah berantah dari mana yang kita semua tahu watak mereka itu keras-keras semua. Hingga di Putu Palong mereka membentuk geng-geng kriminal di Putu Palong, orang-orang Rohingya. Kalian mau nanti di Indonesia mereka terbentuk seperti itu? Mau kalian? Jadi kalau yang menolak Rohingya itu demi kita semua, demi keamanan, demi kenyamanan warga lokal, bukan tidak berperi kemanusiaan. Itu seperti itu. Terus kalian mana yang teriak-teriak demo-demo dulu, katanya seiman, semuslim dan harus menampung? Contohnya tuh seperti Habib Rizik dan FPI, yang hingga sekarang sempat dikatakan juga oleh Habib Rizik kemarin, belum lama videonya, hingga saat ini mereka masih tetap mau menerima Rohingya, tidak memikirkan resiko jangka panjangnya. Jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian pasti menghilang, kalian tidak akan tanggung jawab. Sekarang aja iya belum terjadi, kalian tetap terima. Coba kalau terjadi nanti bentrokannya deh, bentrokan antara warga lokal dengan Rohingya, kalian pasti menghilang. Ujung-ujungnya apa? Nanti kalian demo lagi, pemerintah yang disalahkan lagi. Padahal ulah kalian dari zaman dulu sampai sekarang demo. Sekarang aja kalian nggak berani demo karena semua masyarakat sudah tahu, semua masyarakat sudah menolak mereka. Kalian nggak mau demo sekarang. Coba kalau masyarakatnya diem, nggak ada yang nolak, kalian tetap demo terus. Oke, mungkin seperti itu informasinya, yaitu ya Bapak Kapolda Aceh yang mengatakan ada upaya terorganisir untuk memasukkan jutaan orang Rohingya dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Jadi kita patut waspada, ini belum selesai tentang imigran gelap yang datang ke Indonesia dengan berbagai modus, kapal rusak, kapal tenggelam dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang kita tetap harus waspada, tetap serukan tolak Rohingya, jangan sampai mereka berlama-lama apalagi ditambah lagi masuk ke Indonesia. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya.